Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Umamil Hidayah, Prodi PGSD 19A1 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan menampilkan satu video praktek mengajar. Nah, video ini saya selesaikan sebagai tugas akhir mata kuliah saya, Strategi Pembelajaran, yang mana diampu oleh Bapak Andi Wibowo, MPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya, silakan. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Umamil Hidayah, bisa dipanggil Kak Amil. Halo Kak Amil. Hai, ya. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya meminta tolong kepada adik-adik untuk tugas akhir mata kuliah saya, yaitu strategi pembelajaran. Di sini saya mengerjakan praktek mengajar, yang mana saya mengambil jenjang kelas 5 SD. Karena materi yang saya ambil adalah tentang organ peredaran darah manusia. Nah, organ peredaran darah manusia itu berada pada materi kelas 5 SD. Ya, langsung saja ya. Di sini saya sudah membawakan media pembelajaran. Ini media yang terbuat dari kaleng bekas. Ini ada paru-paru, kemudian selang di kanan, selang di kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan ini adalah seluruh tubuh manusia. Saya terangkan dulu, jangan melihat peraganya. Perhatikan keterangan saya dulu. Kita yang pertama akan membahas darah. Apa itu darah? Siapa yang tahu? Ayo silakan angkat tangan. Saya Kak. Oh iya silakan. Berbentuk cairan. Darah berbentuk cair, ya benar. Terus? Saya Kak. Oh iya silakan. Berwarna merah. Berwarna merah, ya benar. Terus ada lagi? Saya Kak. Oh iya silakan. Cairan yang dibutuhkan oleh manusia. Cairan yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi itu tadi keterangan dari kalian. Kalau digabung menjadi satu, bahwasanya darah itu adalah cairan yang berwarna merah yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengirimkan zat-zat serta oksigen ke dalam jaringan tubuh manusia. Ya. Selanjutnya, kemudian pembahasan selanjutnya ada jantung. Kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang jantung? Siapa? Oh iya silakan. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, ya benar. Fungsi utama jantung adalah alat pemompa darah, yang mana memompa darah itu ke seluruh tubuh manusia. Di dalam jantung, perlu diketahui, di dalam jantung itu ada ini, selang di kanan, selang di kiri, ada bilik kanan, bilik kiri. Itu ya. Jadi kalian tahu bahwasanya organ peredaran darah itu antara lain ada Paru-paru, terus selang di kanan, selang di kiri, bilik kanan, bilik kiri. kemudian ada bisa menyebutkan organ peredaran darah manusia ya? Bisa? Bisa. Ya. Diperlihatkan ke teman-temannya, silakan. Organ peredaran darah manusia, selang di kiri, bilik kiri ke seluruh bagian tubuh, bilik kanan, selang di kanan, dan paru-paru. Ya, terima kasih. Silakan kembali lagi. Ya, jadi pembuluh jantung itu adalah organ yang sangat penting bagi manusia. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ibaratkan di sini adalah selang. Selang ini adalah pembuluh darah. Yang mana pembuluh darah itu berfungsi mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi jalur ya, merupakan jalur untuk darah menuju ke bagian-bagian ini, yang mana memompanya ke bagian seluruh tubuh. Itu. Selanjutnya kita bahas, apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya lanjut ya. Masih semangat? Ya, meskipun suasananya aman juga ini, tapi tetap semangat ya. Semangat. Ya, sip. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah ini apa tadi pembuluh darah? Jalur mengalirkan darah dalam sip. Nah, pembuluh darah ini dibagi tiga, yaitu pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Ya, apa dibagi tiga pembuluh darah? Yang pertama pembuluh arteri, yang kedua, yang ketiga, ya. Nah, apa itu pembuluh arteri? Nah, siapa yang tahu? Tahu ya. Pembuluh arteri itu adalah pembuluh darah yang mana membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh arteri itu membawa darah dari jantung ini ke seluruh tubuh. Nah, di sini fungsi dari pembuluh arteri ini yaitu tadi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh. Selanjutnya ada pembuluh kapiler. Pembuluh arteri tadi apa? Membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Apalagi ulangi, membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. itu namanya Arteri. pembuluh
pembuluh darah arteri. Ya, sip. Yang kedua ada pembuluh kapiler. Apa itu pembuluh kapiler? Nah, pembuluh kapiler ini adalah pembuluh darah kecil. Yang mana pembuluh kapiler ini merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan pembuluh vena yang ditempati sebagai terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, absorpsi sekret ke darah. Jadi pembuluh kapiler ini berfungsi terjadinya pertukaran zat, ya, yang mana menjadi penghubung antara pembuluh arteri sama pembuluh vena. Nah, fungsinya pembuluh kapiler yaitu penghubung antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Ya, itu fungsi dari pembuluh kapiler. Kalau fungsi pembuluh arteri tadi mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, pintar. Kemudian yang terakhir ada pembuluh vena. Pembuluh vena ini berfungsi mengangkut karbon dioksida. Tahu karbon dioksida? Apa itu karbon dioksida? Zat yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Ya, kalau yang dihirup oksigen. Nah, oksigen ini mau dihirup kemudian disalurkan itu lewat darah. Nah, fungsinya darah itu adalah menyalurkan oksigen juga. Begitu ya. Nah, pembuluh darah vena ini berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi kebalikannya pembuluh arteri. Kalau arteri dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Paham ya? Jadi ini siklusnya. Gini wes, langsung saya terangkan proses peredaran darah dulu. Proses peredaran darah itu ada dua. Proses peredaran darah kecil dan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali lagi ke jantung. Jadi dari ini darah ya, ini darahnya dimasukkan ke sini. Ini umpamanya ini darah dimasukkan ke sini, nanti ini akan serambi kiri, bilik kiri. Darah dipompa dari sini masuk ke serambi kiri, dipompa ke bilik kiri, dipompa lagi ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung lewat bilik kanan, kemudian dipompa ke serambi kanan, kemudian masuk ke paru-paru. Itu peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar ini peredaran darah dari jantung ini menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, kemudian ke jantung. Jadi ini serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh, ke bilik kanan, ke serambi kanan, kecuali paru-paru. Ini selanjutnya adalah gangguan organ peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi. Yang kedua adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu adalah penyakit yang mana dari dia lahir sudah menderita penyakit jantung. Jadi turunan, ya. Kemudian yang ketiga ada aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh arteri karena adanya penimbunan lemak. Pembuluh arteri tadi apa? Pembuluh darah yang mana membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jika terjadi penyempitan pada pembuluh arteri, itu dia akan mengalami gangguan yang bernama aterosklerosis. Apa? Aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu tadi apa? Gangguan penyempitan pada pembuluh arteri. Ya, nah, sudah ya. Apa ada yang ditanyakan? Saya Kak, Ya, silakan. hipertensi itu apa? Hipertensi. Nah, ya, hipertensi ini adalah penyakit yang mana dia menderita tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi pada seseorang itu akan mengalami gangguan yang namanya hipertensi. Ingat ya, kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kalau penyakit jantung bawaan berarti dia sejak lahir sudah mengalami gangguan penyakit jantung. Kemudian kalau yang ketiga aterosklerosis itu adalah penyakit jantung yang mana penyempitannya pembuluh arteri. Ya. Sekarang bisa dibagi dua kelompok. Ini 3, kemudian ini 2 ya. Ayo, 1 sampai 5 harus sudah di kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Di sini saya fungsikan kelompok ini untuk dari penjelasan saya tadi panjang kali lebar itu, silahkan cari minimal 2 cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Ya, siap? Siap. Selesai berdiskusinya? Sudah. Ya, sudah. Sekarang saya menunjuk ini kelompok B, ini kelompok A ya. Banyak-banyakan poin. Yang paling banyak nanti dapat reward. Nah, siapa yang bisa duluan menyebutkan cara memelihara organ peredaran darah manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yang namanya Kak, ini dulu ya kelompok A. Hindari rokok karena rokok menggunungmu. Ya, 100. Makanan yang dapat memperlancar peredaran darah. Konsumsi makanan yang dapat memperlancar peredaran darah.
Ya, bintang satu lagi. Oke, ini dulu. Jangan stres. Jangan stres, karena nanti kalau stres darah akan tekanannya akan naik sehingga menimbulkan penyakit apa tadi? Yang ditanyakan ya, hipertensi. Ya, ayo lanjut. Ayo apa? Atur berat badan ideal. Atur berat badan idealmu ya. Karena kalau berat badannya banyak itu akan menimbulkan lemak yang akan menimbulkan penyakit aterosklerosis. Penyakit apa? Aterosklerosis. Ya, sih benar. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, ayo. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur. Ya, ada lagi? Apa? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Ya, ada lagi? Skornya seri ya, 3 bintang. Wes, jadi untuk rewardnya sama-sama dapat reward. Oke, tepuk tangan. Selesai dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Ada ya? Paham semua? Paham. Ya. Kemudian pada akhir pertemuan hari ini, saya akan mengujikan untuk penilaian pemahaman kalian. Saya akan memberikan kalian 10 pertanyaan. Silakan dikerjakan ya. Siap? Siap. Masih semangat? Semangat. Ya, sip. Ini adalah akhir pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah bersedia membantu saya untuk penyelesaian tugas akhir saya. Nah, untuk akhir pembelajaran siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya, silakan. Pada pelajaran hari ini berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Memberi salam kepada Kak Amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Ya, sampai jumpa di lain waktu.